Assalamualaikum sedulur peternak pojok kampung, jumpa kembali dengan saya tentunya di channelnya Wong Deso, yaitu channel peternak pojok kampung. Bagaimana keadaan sedulur semua pada kesempatan hari ini? Kami doakan semoga senantiasa diparingi kesehatan, kesuksesan, serta dilancarkan dalam setiap usaha dan aktivitasnya ya lur. Baiklah sedulur peternak pojok kampung, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips tentang mudahnya membuat kandang indukan. Jadi kita tidak repot-repot lagi membersihkan kotoran ayam, menyapu kandang ayam setiap hari, setiap pagi ataupun setiap sore. Nah, cara-cara ini adalah cara-cara model lama lur yang harus kita tinggalkan dan kita harus upgrade dengan cara-cara terbaru kalau kita ingin maju dalam budidaya ayam kampung dalam hal ini ya lur. Baiklah sedulur peternak pojok kampung, nah inilah keadaan kandang terbaru saya ya, tentang kandang indukan. Ini baru saja saya selesaikan beberapa hari yang lalu dan ini sudah ditempatin dan sudah bertelur dan sudah nyaman banget lur ayam-ayam saya di sini. Nah, tentunya salah satu faktor pendukung yang paling penting untuk berhasil atau tidaknya kita dalam beternak ayam kampung, salah satunya adalah masalah kandang lur. Kalau kita salah dari awal dalam mendesain kandang, maka kita akan sangat direpotkan untuk kedepannya lur. Maka dari awal kita harus benar-benar memperhitungkan cara-cara yang paling mudah, yang paling simple untuk masalah perkandangan ini lur. Jadi bahkan kandang model ini saya perkirakan bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 4 tahun kita tidak perlu bersih-bersih kandang lur. Nah, ini artinya sangat recommended banget kandang model ini lur. Jadi kita tidak lagi direpotkan untuk masalah telai ayam, kemudian dan lain sebagainya. Yang penting kita ikuti saja cara-cara yang sangat memudahkan kita lur. Nah, baiklah sedulur peternak pojok kampung, ikuti saja video ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan juga kalau dianggap bermanfaat bagi sedulur-sedulur silakan subscribe tombolnya yang belum subscribe, dan mudah-mudahan kami bisa menghadirkan video-video yang menarik dan tentunya bermanfaat. Sedulur peternak pojok kampung, langkah awal untuk membuat kandang kita supaya kita tidak selalu bersih-bersih setiap hari, tidak selalu nyapu kandang setiap hari, intinya tidak mengurusi kotoran ayam setiap hari. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggemburkan tanah sebagai alas dasar kandang lur. Dan yang perlu diingat, dan ini wajib ya lur, jadi alas dasar kandang itu harus benar-benar tanah, tidak boleh dilapisi dengan semen, atau tanahnya tidak boleh disemen dahulu lur. Jadi karena ini nanti pengaruhnya dengan masalah penguraian kotoran ayamnya lur. Kalau langsung tanah biasa kemudian digemburkan, nanti pengurainya akan menjadi maksimal atau sempurna lur. Beda dengan kalau dilapisi semen, maka ini akan menjadi terganggu penguraiannya lur, atau tidak maksimal dan berdampak buruk ke depannya. Maka alas dasar kandang ini harus atau wajib lah ya lur, harus dengan alas dasarnya tanah biasa lur. Untuk mengemburkan bisa menggunakan alat linggis, cangkol, atau yang lainnya lur.
Jadi sedulur peternak pojok kampung, inilah yang perlu diperhatikan untuk mengawali membuat desain kandang yang nyaman untuk ayam-ayam kita ya lur. Nah ini sudah selesai lur, sudah tercangkol semua. Dan kemudian langkah yang kedua adalah setelah dicangkol semuanya, kita harus menyemprot alas dasar kandang yang sudah kita gemburkan tadi dengan menggunakan disinfektan lur. Kalau saya menggunakan disinfektan cap badak ya lur. Nah ini fungsinya sangat bagus sekali, baik untuk mengatur pH tanah, untuk menstabilkan pH tanah, kemudian untuk membunuh ataupun supaya jamur-jamur tidak tumbuh di sini. Nah ini sangat bagus sekali fungsi dari disinfektan, dan saya menggunakan memang disinfektan badak ya lur. Dan diusahakan disemprot secara merata lur, dan benar-benar basah lur. Jadi tidak boleh setengah kering, intinya memang harus benar-benar basah tanah yang kita semprotnya lur. Disinfektan badak ini bisa didapatkan ya mungkin di Shopee ada lur. Sekarang di Shopee ada lur ya. Silakan cari di Shopee. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah kita menyemprot tanah yang sudah kita gemburkan dengan disinfektan, maka langkah berikutnya adalah kita mencurahkan merang ke alas kandang ini lur. Ketebalan merang sendiri itu minimal 20 cm tebalnya lur. Ini dengan merang mentah ya, merang mentah, atau setinggi 1 jengkal tangan orang dewasa lur. Ya kurang lebihnya 20 cm lah tebalnya ini. Habis berapa karung? Nah ini mungkin masing-masing tinggal ukurannya ya. Kalau ukuran semakin lebar berarti semakin banyak membutuhkan merang atau sekamnya. Intinya seberapapun ukuran kandangnya, maka diusahakan ketebalan merang yang tadi kita curah ini harus minimal 20 cm. Karena apa? Karena ini supaya awet ya lur, supaya awet, tahan bertahun-tahun. Nah ini kan harus maksimal perawatan ayam kita, maka dari awal memang kita harus benar-benar memperhatikan masalah alas kandang ini lur. Jangan sampai kurang dari 20 cm lur, atau tipis-tipis ya mungkin tidak mengapa, tapi kalau bagusnya itu memang minimal ya 20 cm lur. Dan kita ratakan merangnya ke seluruh bagian ruangan kandang ya lur. Kalau punya saya ini lebar 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter. Ini sekam mentahnya menghabiskan sekitar 6 karung lur, 6 karung yang 50 kg itu. Nah kita ratakan sampai benar-benar rata ke seluruh bagian ruangan kandang menggunakan sekam ataupun merang padi yang masih mentah lur. Untuk mendapatkan merang sendiri, kalau di tempat saya alhamdulillah masih bisa mendapatkan dengan gratis ya lur, karena memang di tempat penggilingan itu bebas, siapa saja boleh mengambil lur di tempat saya. Tapi mungkin di tempat dulur-dulur yang lain sudah harus mengeluarkan biaya mungkin. Tapi di tempat saya alhamdulillah masih bisa didapatkan dengan gratis, karena memang merang-merang ini enggak kepakai dan dibebaskan untuk siapapun boleh mengambilnya lur. Kemudian setelah
Selesai kita ratakan, langkah berikutnya adalah kita semprot lagi dengan menggunakan disinfektan badak lagi lur. Kemudian setelah kita semprot secara merata, maka kita diamkan selama 20 menit sampai 30 menit lur, supaya benar-benar meresap air disinfektan badak yang sudah kita semprotkan tadi lur. Nah, ini fungsinya untuk membunuh jamur dan bakteri-bakteri negatif lainnya ya lur. Dan diusahakan harus benar-benar rata ke seluruh bagian alas kandang ini menyemprotnya lur. Sedulur peternak pojok kampung, kemudian langkah terakhir dari tahapan-tahapan tadi adalah kita mencurahkan atau memberi sekam bakar yang masih hitam ke alas kandang yang sudah kita semprot tadi lur. Setelah tadi kita mencangkol, kemudian menyemprot, kita timpah dengan sekam mentah, kemudian semprot lagi. Kemudian yang terakhir adalah kita timpah lagi dengan menggunakan sekam merang yang masih hitam lur. Dan ini memang harus benar-benar hitam ya lur, artinya tidak boleh dibakar sampai putih atau sampai menjadi abu, karena ini manfaatnya akan sangat luar biasa sekali lur. Dan ini kaitannya untuk kesempurnaan penguraian terhadap kotoran ayam nanti supaya tidak berbau dan tidak menimbulkan amoniak lur. Nah, ini pengaruhnya supaya ayam-ayam kita bisa sehat dan kita tidak direpotkan lagi untuk membersihkan kandang setiap hari lur. Maka tahapan-tahapan ini harus benar-benar diperhatikan lur. Dan yang terakhir sekali, setelah kita timpah dengan menggunakan sekam atau merang bakar yang masih hitam ini, nanti terakhir adalah kita semprot kembali dengan menggunakan disinfektan badak lagi lur. Dan ini harus merata ya lur, memberikan sekamnya tidak perlu tebal-tebal seperti tadi, tapi secukupnya aja lur. Kita taburkan secara merata di seluruh bagian ruangan kandang ini. Demikianlah lur, mudah-mudahan video yang kami hadirkan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ayam-ayam yang kita pelihara bisa sehat-sehat sesuai dengan harapan kita lur. Nah, ini kita semprot yang terakhir kalinya lur. Setelah itu baru kita bisa langsung memasukkan ayam-ayam kita lur. Tapi baiknya kita diamkan selama 20 menit atau 30 menit lur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.